Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ivan, dan pada video kali ini saya akan membuat sebuah lanjutan dari video kemarin, yaitu tentang constraint layout. Jadi pada tujuan video kita kali ini, kita akan membuat sebuah, contohnya seperti ini, kita akan membuat sebuah constraint layout dan constraint dalam layout. Kira-kira misalnya kita ada ini ada inputan, ada teks, nah jadi kita bakal membagi menjadi dua seperti ini kira-kira pada video kali ini. Baiklah, langsung saja ke video kita. Pertama bisa kita lihat kan di sini kita masih belum ada kontainer sama sekali dalam ini, dan ini dia masih terhubung ke bagian kiri kanan atas HP kita, activity kita. Nah, jadi kita sekarang akan membuat sebuah kontainer. Caranya cukup gampang. Pertama kita pergi ke bagian codingan kita. Nah, di sini kemudian kita tulis Android X. Yang ini teman-teman, constraint layout, widget constraint layout. Kita enter saja. Kemudian kita atur menjadi width-nya ini menjadi match parent, yang artinya mengikuti parent. Dan satu lagi, pertama kita set dulu misalnya kira-kira 100 dp biar lebih gampang. Dan kira-kira nantinya akan muncul sebuah ini, bisa kita lihat muncul sebuah kontainer di sini. Namun kita belum beri constraint, kita kesini dulu sebentar. Kemudian kita atur lagi, misalnya kita ingin memberikan warna, kita bisa ketik layout Android background. Contohnya kita mau beri warna dark background seperti ini kira-kira, maka warnanya akan berubah. Biasanya ini tujuannya tuh biar kita lebih gampang buat maintain kontainer kita. Nah, jadi untuk saat ini kita coba kasih constraint dulu ya, di sini dan di sini. Nah, jika sudah kita masukin konten, kita akan masukin konten-konten kita. Contohnya ada input di sini dan di sini dan ini. Kita bakal masukin ke dalam kontainer ini. Jadi caranya cukup gampang. Kita buka codingan kita lagi. Nah, di sini kita bikin drop down dulu sebentar. Seperti ini. Lalu kita cut ini, 3 elemen ini. Kita cut. Kita masukin ke bagian sini. Sebentar. Ya, seperti ini. Kita masukin ke bagian sini. Kemudian kita buka lagi. Nah, di sini dia akan sedikit kacau. Jadi cara mengatasinya kita perlu buat hacknya ini menjadi wrap content. Maka kontainer kita akan menyesuaikannya kira-kira seperti ini. Dia akan mulai menyesuaikan komponen-komponen yang ada di dalamnya dengan kontainer kita. Nah, berarti selanjutnya kita coba kasih. Di sini kan ada constraint-nya ini yang milik punya si edit text. Constraint dari yang ini dia masih terhubung ke bagian yang paling atas, jadi kita hapus saja. Caranya tuh kita bisa hapus dari codingan juga bisa seperti ini. Kita hapus. Terus kemudian kita pakai bentar, saya hapus dulu. Nah, misalnya kita bisa tarik dari sini ke sini, ke bagian atas kontainer kita. Ya mungkin karena terlalu susah dilihat, kita bisa kasih sebuah padding mungkin ya. Jadi caranya kita ke bagian constraint layout kita kasih dia padding, layout, padding seperti ini. Kira-kira kita kasih 10 dp. Nah, maka dia akan memberikan sedikit jarak pada ini, misalnya komponen kita akan ada sedikit jarak. Kemudian barulah kita kasih dia constraint-nya. Nah, seperti ini sudah benar. Kemudian kita buat lagi sebuah kontainer lagi. Seperti tadi ya. Kita tinggal, ini text view ini harusnya di bagian atas, soalnya itu buat judul. Sebentar. Ya, seperti ini. Kemudian kita akan buat kontainer kedua. Caranya sama-sama saja.
seperti ini. Kemudian kita bikin dulu match parent, dan kemudian kita atur dulu DP-nya biar lebih gampang. Kemudian kita masukin lagi komponen ini ke dalamnya. Oh ya, buat pindahin ini kita bisa tekan Alt Shift sama panah atas seperti ini. Maka dia akan pindah ke atas. Nah, baiklah, sekarang kita tinggal kasih satu lagi nih. Kalau udah kita kasih wrap content aja udah. Nah, maka sudah akan terbentuk satu kontainer lagi ya. Seperti ini. Nah, jika sudah, kita mungkin bisa hapus warnanya karena warnanya sedikit tidak matching. Contohnya pada sini. Kita bisa atur warna di sini. Misalnya kita tekan ini, pada bagian kiri kita tekan. Kemudian kita pilih custom. Misalnya kita mau bikin dia warna biru. Nah, kita bikin dia warna biru. Sebentar. Nah, warna biru misalnya, nah kita taruh sini. Terus kita udah oke kan. Kemudian maka tampilannya juga akan berubah seperti ini, kira-kira. Mungkin akan saya rapikan sedikit ya. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini untuk komponen constraint layout kita. Nah, mungkin selanjutnya kita akan mencoba untuk menambahkan sebuah gambar. Jadi caranya cukup gampang. Kita bisa ke sini. Kita bisa tekan, di sini ada image view, kita drag ke sini. Kemudian kita, misalnya kita mau pilih gambar, nah ini ada bakery, kita tekan, kita klik OK. Kemudian kita atur, kita resize gambarnya sebentar. Kita bisa tekan ini buat resize. Baiklah teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini tampilannya sudah saya resize. Dan kemudian teman-teman jangan lupa untuk memberikan constraint pada gambar kita ini agar dia tidak pergi kemana-mana. Nah, jadi sekarang kita akan mencoba untuk mengubah, memberikan font family pada teks tulisan saya ini, yaitu bakery. Jadi cara itu cukup gampang. Pertama tuh kita buat dulu sebuah folder font di sini. Caranya kita bisa buat di resource sini. Kita bisa klik kanan, pilih new, pilih folder, pilih font folder. Dan juga jika sudah kita klik finish. Nah, di sini akan terbentuk sebuah font di sini. Kemudian kita cari font di sini, misalnya kita cari di sini. Kita bisa cari di Google Fonts. Jika sudah ketemu, misalnya saya pakai Poppins di sini, kita bisa klik download all. Dan jika sudah kita tarik folder dari font kita, misalnya di sini kita pakai Poppins. Misalnya kita pilih bold, kita tarik dia ke sini ke bagian font. Kemudian kita refactor. Dan kemudian akan muncul nih TTF formatnya. Kita bisa rename, jangan pakai huruf besar untuk format nama filenya. Caranya bisa klik kanan, terus pilih refactor, pilih rename, pilih tulis Poppins, dan refactor. Nah, jika sudah kita pergi ke bagian codingan kita di sini, kita bisa ke bagian di sini. Nah, di sini kita bisa bikin Android font family. Kemudian kita tuliskan font Akyong font / Poppins seperti ini. Dan jika sudah, maka dia akan berubah untuk tampilan font kita. Mungkin selanjutnya saya akan memberikan warnanya menjadi lebih bagus. Sebentar.
Baiklah teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini hasil modifikasi saya yang telah saya lakukan tadi. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini ada kayak seperti warning di bagian Android text di sini. Jadi cara kita biar hilangin warning itu, kita bisa misalnya di sini, bentar ya. Kita bisa ke sini. Di sini kita tekan tombol lampu di sini. Kita bisa klik extract string resource. Nah, dan jika sudah, maka warningnya akan hilang. Maka dia akan mendeteksi teks ini sebagai hasil, sebagai string. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi selanjutnya kita akan mencoba untuk menyarankannya terlebih dahulu untuk memastikan bahwa layout kita telah berhasil diatur. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Misalnya kita coba melakukan pertambahan di sini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini hasilnya, teman-teman. Selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan permintaan activity. Jadi caranya itu cukup gampang. Misalnya kita ada di activity bakery kan. Kita akan mencoba untuk membuat sebuah activity baru, kemudian kita akan berpindah ke sana. Jadi pertama-tama tuh kita pergi dulu ke bagian layout di sini. Kita bisa, bentar kita matiin dulu. Kita bisa klik kanan di bagian layout, kita pilih new, kita pilih activity, kita pilih empty views activity. Misalnya kita buat namanya di sini activity kedua. Kemudian kita cancel aja di sini. Kemudian akan terbentuk nih sebuah activity Kotlin baru dan sebuah activity dalam bentuk layout. Di sini kita coba buat sebuah text view ya di sini. Kemudian kita atur atributnya sebentar. Misalnya berhasil pesan refactor. Terus kita teksnya kita bikin berhasil pindah. Jika sudah, kita pergi ke bagian kita besarin sebentar. Kita bisa klik tombol search ini, kita tarik font, text size, kita buat jadi 24. Kemudian kita berikan sebuah constraint. Nah, jika sudah, kita akan pergi ke bagian codingan di activity calculator ini. Kita pergi ke bagian Kotlin-nya di sini. Kita tambahin button baru terlebih dahulu sebentar. Di sini kita bisa tambahin button. Kita seret ke sini. Lalu kita pilih kita atributnya. Kita ubah ID dari next. Jadi ya kita refactor dulu. Kemudian kita bikin buttonnya jadi next. Enter. Kemudian jangan lupa kasih constraint. Nah, jadi sekarang kita pergi ke bagian codingannya di sini. Misalnya kita buat dulu sebuah button baru, variabel baru namanya button 3. Kemudian kita tulis R, ID, next. Kemudian kita tambahin sebuah listener baru. Misalnya tadi kan kita buatnya namanya 3, set on listener. Jadi itu fungsinya tuh biar misalnya kalau kita tekan dia bakal melakukan sebuah aksi. Jadi kurang lebih seperti itu. Misalnya kita ke sini kita buat sebuah variabel baru, var i sama dengan. Nah, kita pakai fungsi namanya intent. Kita sama dengan dulu intent. Nah, jadi intent ini fungsinya tuh buat men-trigger sebuah aksi perpindahan dari suatu activity. Jadi misalnya kita tulis this, koma, kita pilih activity yang ingin kita pindahin. Misalnya activity kedua.
Nah, seperti ini. Kita tulis class Java. Jika sudah, kita pilih start activity I. Jadi seperti ini. Kita pergi lagi, kita punya lagi ke sini. Coba run. Nah, bisa lihat sudah berhasil pindah di sini. Baru selanjutnya misalnya kita mau kembali ke halaman sebelumnya, kita bisa melakukan fungsi finish. Misalnya di sini kita ke activity kedua Kotlin. Sebentar, kita tambahin dulu sebuah tombol ya. Di sebuah tombol sini kita taruh. Dan kita buat namanya logout. Sebentar. Kita buat namanya logout. Kita ubah juga ID-nya dari logout. Kemudian kita kasih constraint, jangan lupa. Dari faktor dulu. Nah, seperti ini. Kalau udah, kita ke bagian codingannya. Di bagian activity kedua KT Kotlin. Kita tulis button 1 sama dengan titik 2 button sama dengan find sebentar. Nah, di sini kita buat dulu variabelnya, saya lupa, maaf. Button 1 titik 2 button sama dengan find di ID r titik id titik, dari kita buat logout. Kemudian jika ada order seperti ini, kita bisa tekan ini, kita pilih surprise missing invert with annotation. Ya sudah, kita buat sebuah listener. Kemudian kita tulis button 1 sama dengan langsung aja kita bisa klik pilih finish. Seperti ini kira-kira. Kemudian kita run lagi ya. Nah, maka bisa kita lihat kita berhasil jalankan, kita pilih next. Kemudian jika kita pilih logout, maka dia akan kembali ke activity sebelumnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi sepertinya logout sini sepertinya kurang pas. Jadi saya akan merubahnya menjadi kembali saja. Kembali. Kita refactor lagi. Kembali. Enter. Nah, seperti ini sudah berubah sendiri ya. Mungkin kita akan membuat satu activity lagi untuk login. Kita buat dulu login ya. Kita beri namanya login activity login. Itu sudah, kita klik finish. Di sini kita coba tambahin sebuah input teks ya.
Nah, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman untuk tampilan loginnya. Mungkin untuk kondisi loginnya sama logikanya akan saya lakukan pada next video. Namun untuk saat ini kita akan mencoba untuk mengubah bentuk dari siku-siku yang ada pada ujung kontainer ini menjadi bentuk bulat ya. Jadi caranya itu cukup gampang. Pertama kita buat dulu sebuah codingan di drawable ini. Kita pilih drawable resource file. Kita bisa tulis rounded edge. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita copy codingan kita yang ini. Kita copy, kita paste. Nah, jadi ini fungsi codingan ini berfungsi untuk membuat sebuah rounded edge pada bagian kontainer ya. Seperti ini gambarnya contohnya. Mungkin kalian bisa lihat kalau mau ubah warnanya bisa di sini. Mau ubah radiusnya biar lebih bulat, kita bisa tulis misalnya 30 di sini. Mungkin kita akan terapkan saja di bagian sini. Jadi cara menerapkannya itu kita pergi ke bagian codingan yang kita di sini. Nah, di sini. Kita ke bagian sini, kita ke bagian background. Di sini kita tulis dulu bagian background theme. Kemudian kita tulis, kita copy ini, cut, kita paste. Jadi tujuan itu biar warnanya tuh gak hilang ya. Kemudian kita tulis lagi, misalnya drawable, kita tulis drawable. Drawable itu merujuk pada folder sini, kita tulis rounded edge. Maka pada saat apa kita akan melihat bentuknya akan menjadi bulat ya seperti ini. Baiklah, mungkin selanjutnya kita akan membuat bagaimana halaman login ini menjadi halaman utama pada saat kita run. Jadi contohnya pas kita run nih, sebentar di sini ada error. Di sini harusnya belum. Di sini kita hapus dulu. Nah, kita run lagi. Nah, kita bisa lihat di sini kan kalkulator ini masih menjadi halaman utama kita pada saat kita menjalankan codingan kita. Jadi caranya itu biar login kita ini bisa jadi halaman utama. Caranya itu kita ke bagian Android manifest.xml di bagian paling atas ini. Kita klik aja. Kemudian kita bisa di sini ada fungsi intent filter pada bagian activity. Nah, kita bisa perhatikan di sini. Jadi fungsi intent filter ini buat jadiin satu activity ini menjadi halaman utama kita pas kita menjalankannya. Jadi kita tinggal cukup ganti saja namanya di sini, misalnya kan kalkulator. Kita ganti aja jadi activity login. Kemudian kalau kita ganti di sini activity loginnya menjadi kalkulator. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Kemudian pas kita run, nah maka akan tampilan utama pertama kita akan menjadi login. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Nah, kita tulis Ivan login, maka dia akan ke halaman utama kita, halaman kalkulator kita. Kemudian pas next dia akan pergi ke halaman ketiga kita yang tadi kita buat. Oh ya, mungkin di sini saya akan tambah satu button lagi namanya logout ya pada bagian kalkulator sini. Jadi caranya kita ke sini saja, ke bagian codingan kita, bagian layout kita. Nah, tampilannya button baru di sini, kita drag. Kita kasih constraint, jangan lupa. Nah, jika sudah kita berhenti dulu ya. Kemudian kita ubah namanya menjadi logout. Kemudian ID-nya juga bisa kita ubah jadi logout. Nah, kalau seperti ini ya. Kemudian kita refactor biar semua codingannya juga berubah di codingannya. Kemudian kita kembali ke bagian Kotlin-nya. Misalnya di sini kita kembali ke bagian ini. Ke bagian kalkulator, ya, kalkulator. Kita tambahin button baru namanya var logout.
button sama dengan find. Kita beri namanya logout. Nah, seperti ini kurang lebih. Kemudian kita tambahin lagi sebuah click listener di sini. Logout set on click listener. Kemudian kita pakai metode finish. Jadi finish ini berfungsi untuk menghentikan sebuah activity yang sedang berjalan. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kemudian kita jalankan lagi aplikasi kita. Nah, kita coba login. Kira-kira skenario seperti ini ya. Halaman login tampil pertama. Lalu kita login. Kita melihat main aplikasi kita. Kita bisa tekan tombol next buat ke halaman lain. Kita kembali. Terus kita logout. Maka dia kembali ke halaman utama kita. Mungkin sekian dulu ya dari video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mungkin pada video selanjutnya saya akan menambahkan sebuah kondisi atau logika pada halaman login ini agar tidak sembarangan orang bisa masuk ke aplikasi kita. Mungkin sekian dan terima kasih.